ketemu lagi dengan Miss Ica, tentunya masih di pelajaran PKN. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, Miss mau ngingetin dulu kalian semua untuk selalu jaga kesehatan. Jangan lupa perbanyak minum air putih dan juga istirahat yang cukup, juga olahraga di rumah supaya belajar di rumah kalian tetap produktif. Nah, sekarang kalian udah siap untuk belajar? Jangan lupa klik dulu tombol like, subscribe, dan jangan lupa kasih komen di bawah ini ya. Seandainya Indonesia saat ini dipimpin oleh Gajah Mada, kekuatan militer kita bisa jauh lebih kuat. Sama seperti negara-negara saat ini, kerajaan di masa lampau mengerahkan kekuatan militer untuk melindungi wilayah mereka dari pihak asing. Mereka juga memanfaatkan bala tentara untuk menyerang kerajaan lain serta memperluas wilayah kekuasaan. Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di Indonesia. Kerajaan ini terkenal berhasil memperluas wilayah mereka hingga ke Papua, Sumatera, Kalimantan, sampai Semenanjung Malaka, dan sebagian kecil dari Filipina. Hal ini tentu tidak dapat dicapai tanpa kekuatan militer yang besar. Kira-kira seperti apa kekuatan militer kerajaan Majapahit hingga mereka dapat memiliki kedaulatan hingga seluruh Nusantara? Itu tadi adalah perjuangan yang dilakukan oleh kerajaan Majapahit sebelum kemerdekaan Indonesia. Tapi di samping hal itu, ternyata ada juga pahlawan-pahlawan lainnya yang berjuang untuk kemerdekaan negara kita. Mereka itu disebut dengan pahlawan kebangkitan nasional. Kalian mungkin sering lihat di jalan-jalan ada banyak nama-nama pahlawan yang terpampang di nama-nama jalan. Salah satunya pahlawan Jenderal Sudirman, Imam Bonjol, Otto Iskandar-Dinata. Nah, kalau kalian yang belum tahu, sekarang Miss kasih tahu bahwa itu semua adalah nama-nama pahlawan kebangkitan nasional. Tapi pahlawan itu nggak selalu laki-laki. Ternyata ada juga pahlawan perempuan. Siapa aja mereka? Yang pertama, Raden Ajeng Kartini. Yang kedua, Cut Nyak Dien. Yang ketiga, Christina Marta Tiaharu. Nah, mereka itu merupakan pahlawan-pahlawan yang sudah berjuang merebut hak-hak rakyat Indonesia. Karena pada saat itu negara kita telah dijajah oleh Belanda dan juga Jepang selama kurang lebih 3,5 abad atau 350 tahun. Bayangnya itu adalah perjuangan yang luar biasa. Kalau kita lihat perjuangan yang telah dilakukan oleh para pahlawan pada saat itu dengan kita sebagai pemuda-pemudi negara Indonesia saat ini, pastilah banyak perbedaan. Apa aja perbedaannya? Yang pertama, jiwa nasionalisme dan patriotisme. Kalian tahu apa bedanya nasionalisme dan patriotisme? Nasionalisme itu adalah rasa cinta terhadap tanah air, rasa bangga bahwa kita itu adalah bagian dari bangsa Indonesia. Bedanya apa dengan patriotisme? Mungkin kita sering sekali mendengar kata patriotisme dan sering menggunakannya, tapi kita tidak tahu apa artinya. Patriotisme lebih dalam dari itu, artinya siap mengorbankan bahkan nyawa atau melakukan segala-galanya demi bangsanya sendiri. Itu adalah sikap yang harus kita miliki sebagai pemuda Indonesia saat ini. Karena bagaimana bangsa Indonesia ke depannya itu tergantung oleh pemudanya saat ini. Jadi kalau kita mau tahu kayak gimana nih Indonesia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, itu ada di tangan kalian semua. Kalau kita masih nggak bangga dengan negara kita, kalau kita masih bangga-banggain negara lain, atau kita masih banding-bandingin dengan negara-negara lain, lalu bagaimana? Siapa yang akan memperjuangkan negara Indonesia ke depannya? Nah, ada pertanyaan, boleh nggak sih kita mengidolakan artis dari luar negeri, dari Korea, atau dari Barat, atau dari negara lainnya? Jawabannya tentu boleh.
Tapi ingat satu hal, bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi kita boleh mengidolakan artis-artis dari negara manapun asal kita masih memiliki rasa cinta terhadap bangsa kita sendiri. Jangan sampai baru mencintai negara sendiri saat budaya kita ini diakui oleh negara lain. Ada satu perkataan dari mantan Presiden Amerika Serikat, yaitu John F. Kennedy, yang bunyinya kayak gini. Nah, jadi kita jangan selalu menuntut apa yang bisa negara berikan untuk kita, tapi coba kita koreksi diri kita, apa yang sudah kita berikan untuk negara ini. Nah, selain hal itu, untuk mencintai negara kita sendiri adalah dengan menggunakan produk dalam negeri. Oke, sebagai pemuda kita pasti memiliki gengsi, ingin punya barang-barang yang mungkin bermerek dari luar negeri. Tapi jangan salah, ternyata banyak produk dalam negeri yang tidak kita ketahui dan kita tidak mau tahu akan hal itu. Kalau kalian mau cari tahu, tentunya banyak sekali produk-produk dalam negeri yang saat ini bersaing sangat ketat dan punya nilai jual yang tinggi. Coba kita sebagai bangsa Indonesia lebih membuka diri, membuka mata bahwa Indonesia ini sangat kaya. Dan sebenarnya kalian semua itu punya potensi untuk mengembangkan produk-produk Indonesia. Salah satunya dengan membuat produk sendiri, dengan membuat fashion Indonesia yang kalian sukai. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan. Kita sering sekali mendengar persatuan, kesatuan, terutama tercantum di sila ketiga Pancasila. Tapi benarkah hal itu sudah kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari? Masih banyak tentunya rasisme ya yang terjadi di sekitar kita, apalagi dalam lingkungan persekolahan. Contohnya kayak gini. Anak lo bal, dasar hitam. Kurang ajar lo Bil, dasar albino. Enak aja lo ngajak ribut. Ngaca, lo duluan yang mulai. Papua. Batak. Fanatisme yang berlebihan. Setiap orang di dunia ini memiliki rasa fanatisme. Setiap orang meyakini bahwa agamanya adalah agama yang paling baik bagi dirinya sendiri. Dan salahnya kita adalah saat kita menganggap hal itu baik, tapi kita memaksakan orang di sekitar kita juga untuk berpandangan hal yang sama. Kalian tahu apa itu agama? Agama terdiri dari dua kata. A itu artinya tidak, dan gama itu artinya kacau. Artinya agama jika disatukan adalah tidak kacau. Sesuatu yang dibuat untuk menghindari kekacauan. Jadi kalau sekarang masih ada perpecahan, pertengkaran, pertikaian, konflik karena agama, berarti lupa tujuan awal dibuatnya agama, yaitu untuk menghindari kekacauan. Kita tidak perlu tahu agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa, untuk kita bisa menolong teman kita, untuk kita bisa berbuat baik. Tapi lakukan itu atas dasar negara Indonesia ini adalah negara yang satu, Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga adalah sikap rela berkorban. Nah, kadangkala saat kita melakukan diskusi dengan teman kita seringkali memiliki pendapat yang berbeda. Tapi tenang, ternyata itu adalah hal yang wajar. Setiap orang punya pemikiran yang berbeda-beda. Bayangin kalian dalam satu kelas yang punya kurang lebih 30 teman dengan berbeda suku, berbeda agama, tentunya punya pemikiran yang berbeda-beda. Hal itu bisa terjadi karena dorongan dari keluarga, lingkungan, sehingga pemikiran yang keluar pun bisa berbeda-beda. Dan kita tidak boleh memaksakan bahwa harus kehendak kita yang menjadi keputusan. Ingat, karena mengalah itu bukan berarti kalah. Jadi yang harus dimiliki adalah rasa rela berkorban. Rela untuk mengenyampingkan urusan pribadi kita demi urusan kelompok atau demi kepentingan bersama. Yang keempat adalah pengetahuan. Pentingnya pengetahuan mengenai wawasan Nusantara dan kebangsaan supaya kita bisa memahami apa itu perbedaan. Perbedaan itu indah. Supaya apa? Kita bisa saling melengkapi.
Coba bayangin kalau misalnya di kelas kalian semua mukanya sama, contohnya kayak gini. Jadi perbedaan itu ada bukan untuk memecahkan kita, tapi untuk saling melengkapi. Kita perlu tahu bagaimana budaya-budaya yang ada di Indonesia selain budaya kita sendiri, supaya kita bisa memahami arti penting persatuan dan kesatuan di negara Indonesia. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah dengan cara menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dilakukan karena tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi, pertahanan itu bukan hanya urusan tentara negara Indonesia atau TNI, dan juga keamanan itu bukan hanya urusan Polisi Republik Indonesia atau Polri, tapi itu merupakan tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia. Nah, itu tadi adalah materi untuk hari ini. Jangan lupa kalian kerjakan soal-soal yang telah disiapkan. Dan jangan lupa kerjakan dengan jujur. Sampai jumpa.